oleh Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun dalam pertemuan kita virtual ya rekan-rekan. Ada saya dikasih waktu sampai jam berapa Bu? Sampai pukul 10 Pak, nanti habis itu kita istirahat. Sampai pukul 10 ya? Ya. Oke, kalau gitu. Tapi nanti akan lebih banyak saya alokasikan waktunya untuk tanya jawab saja Ibu ya. Boleh Ibu ya? Kalau saya kasih waktu untuk tanya jawab, barangkali teman-teman ingin mengeksplor lebih banyak tentang BINUS, khususnya adalah jurusan hukum. Ya, silakan bertanya. Satu orang mau bertanya 10 pertanyaan, mau 5 pertanyaan, mau 1 pertanyaan gitu. Mau nanggapi pertanyaan yang lain, nggak apa-apa, silakan gitu ya. Kita akomodasi saja, kita tampung gitu ya, kita jawab gitu. Biar kita hidup ya, kayak gitu. Saya melihat di sini ada rekan-rekan, ada Agneta Evelyn, ada Axel Rafael, ada Dennis Wilbert, ada Evan Aristo Gabe, ada Jonathan Ardi, ada Maria Anindia, ada Marvel, ada Nesia, ada Nesia sama Nesia Halisa sama enggak ini ya? Mungkin berbeda ya? Beda Pak. Beda. Ada Sarah Agustina, ada Stanley Junior, ada Fania Olivia, dan ada Jen Betia, Alice Riamelia. Ya, sudah ada 14 orang ya, Ibu ya? Iya Pak. 14 orang. Terima kasih rekan-rekan. Izinkan saya menyampaikan sharing ya, sharing. Yang namanya sharing itu kan teman-teman bisa kasih masukan juga gitu ya, bisa nanti dapat dari saya dan seterusnya ya. Apa yang pengalaman saya di bidang saya gitu ya, dan pengalaman rekan-rekan di lapangan rekan-rekan sekalian gitu ya. Sampai rekan-rekan saja ya, kayak gitu. Biar nggak ada dusta di antara kita. Biar nggak ada jarak ya teman-teman, kayak gitu. Ini betul ya, SMA K Penabur ya. Semoga saya tidak salah menulis ya Ibu ya, Bu Rani. Ya, untuk Pak, benar Pak. Betul ya? Ya betul. Oke, dan hari ini tanggal 22 September. Pak, SMA Penabur Kota Wisata Pak, bukan Jakarta, maaf. Oke. Saya asumsikan tadinya masih masuk Jakarta. Oh gitu. Wisata ya? Iya, Kota Wisata Pak. Saya tulis saja Kota Wisata ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya. Tadi saya dikenalkan sama Bu Rohani. Ini kebetulan nama saya. Ya. Sebentar. Namanya hanya 5 huruf ya teman-teman ya. Hanya 5 huruf saja. Yaitu besar. Ya, besar. Kalau tadi saya lihat ada nama yang agak pendek, tapi tetap saja ada 7 huruf. Siapa lagi yang tadi yang agak pendek? Kayaknya nggak ada. Saya yang paling pendek di sini. Ya, tidak ada. Nesia masih ada kepanjangannya belakang. Kayak gitu ya. Ya, saya kebetulan lahir di daerah Cilacap di sana. Tanggalnya adalah tanggal April Mop ya, teman-teman. Jadi saya 1 April 1966 gitu ya. Insya Allah tahun depan
1 April saya masuki usia 55 tahun. Ya, masih usia 55 tahun. Saya tinggal di daerah Bojong Nangka, di Tangerang. Kalau teman-teman kenal daerah Islamik, ya saya di sekitar Islamik. Atau teman-teman kenal SMS, ya, Sumarekon Mall Serpong. Nah, saya dari situ kira-kira naik motor 3-5 menit. Ya, saya di situ, alamat rumahnya saya itu, barangkali teman-teman ingin kirim email, silakan. Itu ada email saya, dan kalau ingin telepon atau WA silakan. Itu ada nomor telepon, ada nomor WA saya. Ini nomor telepon sekaligus WA ya, teman-teman ya. Silakan, saya dengan senang hati. Silakan. Kebetulan HP saya itu 1 kali 24 jam nggak dimatikan, nggak mati. Ya, kayak gitu. Pokoknya HP saya kecuali lagi cas atau kehabisan baterai di perjalanan, nggak bawa charger atau nggak bawa power bank, nah HP saya tetap senantiasa hidup. Ya, walaupun mungkin tidak saya jawab langsung gitu ya, tetapi akan saya jawab WA atau telepon dari teman-teman sekalian. Ya, karir saya, kenalkan sedikit, pendidikan saya berasal dari daerah yang sangat terpencil, ya, di daerah Majenang sana, Cilopadang. Itu lulus tahun 80, SMP 83, SMA tahun 86, teman-teman. Ya, terus SH, Sarjana Hukum, itu dari Cokroaminoto, Yogyakarta. Sebetulnya saya wisuda 91, tapi karena di sana kan masih ada ujian negara, rekan-rekan. Masih ada ujian negara, sehingga saya harus menunggu ijazah negara saya keluar, yaitu tahun 92. Saya wisuda tahun 91. Kemudian saya MH-nya saya di Tarumanegara tahun 2005. Kemudian terakhir di Pajajaran, Bandung tahun 2015 kemarin. Itu saya. Untuk kemudian mengenai karir saya dari pertama dulu, saya pernah waktu di Jogja, saya pernah bekerja di marketing juga, Bu Rohani. Saya di marketing, tapi marketingnya adalah marketing mobil, ya, marketing mobil di Vulgo Armada Internasional Motor, ya, cukup lama di sana. Terus kemudian setelah saya mendapatkan ijazah, saya menyelesaikan tugas-tugas di Yogyakarta. Kemudian saya sempat memberesi perusahaan orang tua saya, gitu ya. Dan 93 saya ke Jakarta bergabung dengan Universitas Bina Nusantara. Ya, rekan-rekan mungkin rekan-rekan akan kaget, saya sarjana hukum tahun 93, tapi saya datang ke Bina Nusantara, justru saya tidak pada posisi yang tinggi. Langsung sekaligus. Anda bisa baca yang pertama, saya daftar di BINUS, saya sebagai apa? Sebagai satuan pengamanan, teman-teman. Ya, dengan saya ijazah S1. Apakah malu, Pak? Tidak. Saya tidak malu, tidak minder. Saya senang, saya lakukan dengan senang hati. Tapi pada saat saya masih jadi satpam, praktis tidak ada yang tahu kalau saya itu sarjana hukum. Ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah saya lulusan SMA. Tentang di mana saya mendapatkan pendidikan untuk pengamanan, saya kebetulan dari resimen mahasiswa, dari Menwa. Ya, kebetulan jabatan terakhir saya sebagai organisasi adalah saya sebagai komandan batalion. Komandan batalion saya membawai 14 perguruan tinggi di Jogja. 14 perguruan tinggi swasta. Ya, itu kalau teman-teman mungkin baca di internet kayak gitu ya, itu resimen mahasiswa, ya saya di situ. Ya, itu saya terakhir saya sebagai komandan batalion yang membawa 14 perguruan tinggi. Nah, di
waktu kuliah saya juga aktif di organisasi. Ada dua yang utama sekali, yaitu pencinta alam. Saya juga sebagai ketua, dan satu lagi adalah teater, seni teater. Ya, itu saya juga sebagai ketua. Jadi kebetulan pada saat tahun 91 sampai 92 akhir gitu ya, itu saya merangkap 3 jabatan. Ya itu sebenarnya serakah gitu. Bahkan saya pernah serakah banget. Saya ikut 8 organisasi rekan-rekan, tetapi kemudian membawa saya untuk terjun bebas IPS saya atau IP saya. Ya sehingga yang 5 saya pangkas semua. Saya tidak ingin saya kuliah saya hancur-hancuran gara-gara organisasi. Saya tetap berorganisasi, tapi saya tidak ingin diganggu dengan organisasi yang justru akan mengantarkan saya gagal. Ya, akhirnya saya pangkas jadi 5. Rekan-rekan, di tengah-tengah saya sebagai anggota Satpam, saya dapat informasi bahwa di tempat saya bekerja, informasinya adalah ada pembukaan dosen. Suatu hal yang aneh rekan-rekan, bahwa sebagai seorang Satpam mendaftar dosen. Barangkali mungkin ada di BINUS. Ya, saya lamar dosen. Begitu tahu bahwa saya adalah anggota Satpam, waktu itu pembantu rektor satunya adalah Pak Karmelus, kemudian memanggil sumber daya manusianya, SDM-nya, atau kepala personalianya, besar dipanggil. Pak Besar dipanggil, kemudian dipanggil bahwa Anda sarjana hukum, kenapa enggak dari dulu Anda mendaftarnya di staf dalam? Tidak, Pak. Nah, sekarang Anda mendaftarkan dosen. Tidak mungkin kalau saya langsung Anda jadikan dosen. Siap. Akhirnya saya dipindahkan dulu ke sekretariat umum. Saya di situ sebagai staf di sekretariat umum, rekan-rekan. Ya, dan di situ saya diberikan bekal banyak, dan kemudian saya mengajar itu mulai tahun 94 akhir, kayak gitu sebagai dosen. Ya, jadi ada jeda saya waktunya, dan saya di Sekum sambil ngajar itu sampai 96. Kemudian saya di staf akademis berbeda unit, saya sampai September 96. Kemudian saya kembali lagi ke Sekum lagi, kayak gitu, untuk menangani beberapa hal sampai Juli 97. Nah, mulai dari 97 ini saya ditarik di kemahasiswaan karena melihat CV saya untuk di bidang kemahasiswaan. Kemudian sampai tahun 2013. Karena mulai tahun 2000 di tengah-tengah ini saya kuliah S3. Ya, jadi saya harus menyerahkan tanggung jawab saya untuk menjadi pembina organisasi kemahasiswaan kepada staf yang baru. Ya, sehingga saya harus pindah. Dan 2013 saya kemudian menjadi dosen di jurusan hukum, karena hukum itu berdiri tahun 2011. Ya. Nah, ini untuk dosen tetapnya ini dihitung mulai per 1 Januari 1995. Ya, saya bersyukur sampai sekarang saya masih di BINUS kayak gitu, dan saya bersyukur lagi di hari ini tanggal 22 September saya bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini awal saya berkantor di sini, teman-teman. Ya, di kampus Syahdan. Kampus Kemanggisa Anggrek ini dibangun tahun 96, 97, ya. Dan Alam Sutra ini juga belum lama berdiri. Terus ada kampus JWC, ya, yang dekat Senayan City, ya, yang sampingnya Universitas Mustopo Beragama, itu kampus BINUS juga. Terus kita punya di Alsut itu ada 2 ya rekan-rekan ya. Ada Alsutnya sendiri, ada kampus tadinya kampus bridging, tapi sekarang jadi kampus kerjasama dengan Jepang untuk yang teknik, ya, di Alam Sutra. Tempatnya berdekatan. Kita sedang bangun di Bekasi, Bekasi sudah jalan, Semarang lagi dibangun ya Bu Rani ya. Semarang, terus kemudian di Malang sudah beroperasi, Bandung sudah beroperasi, ya, gitu teman-teman. Nah, ini Bekasi, ya, sudah berjalan juga, teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke
dunia kerja. Ya rekan-rekan, dunia kerja itu sangat dinamis, penuh tantangan, penuh godaan, penuh ketidakpastian. Yang memberikan kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan yang membuat ketidakpastian adalah kepastian itu. Itu sebuah filosofi dari dunia nyata. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita menciptakan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian? Agar kita tetap terjaga kepastian oleh ketidakpastian. Kita harus memiliki kualifikasi. Kualifikasi apa? Kualifikasi masuk ke dalam dunia kerja. Ya, silakan kalian itu mau di bidang apa, tapi Anda adalah sebagai karyawan, sebagai orang, ya, sebagai manusia yang qualified, yang punya kemampuan, yang punya kualitas, yang bisa dibedakan dengan orang lain. Ya, yang punya kualitas yang bisa dibedakan dengan orang lain. Yang punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh kemampuan orang lain. Artinya orang lain tidak mampu, Anda mampu. Ya. Orang lain tidak punya kualifikasi itu, Anda punya. Itu untuk memberikan kepastian kepada Anda di tengah-tengah ketidakpastian. Atau kepastian yang ditentukan oleh ketidakpastian. Anda harus memiliki namanya kualifikasi dan kemampuan. Ya, sehingga dengan kualifikasi dan kemampuan ini Anda diharapkan bisa menentukan diri Anda sendiri sebagai seorang profesional yang berhasil. Walaupun ini dalam konteks ya, saudara, dalam konteks kita tetap ada invisible hand. Ada tangan yang tak terlihat. Siapa? Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Menentukan. Tetapi pada tataran dunia pada umumnya, ya, yang memberikan gambaran keberhasilan adalah kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Yang bisa menentukan saya berhasil atau tidak, saya sukses atau tidak, saya bisa melakukan atau tidak, itu adalah kita. Ya. Tetap yang saya katakan, kita dalam konteks yang tidak melupakan, tidak mengesampingkan invisible hand itu sendiri. Tangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan Tuhan membantu kita. Ya, tidak tahu kapanpun gitu. Tetapi saya dalam konteks yang seperti ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi kita memasuki dunia kerja, itu adalah pilihan kita. Kita mau mengambil jadi notaris, pilihan kita. Mau jadi pengusaha, pilihan kita. Mau jadi entrepreneur, pilihan kita. Mau jadi pegawai negeri, pilihan kita. Mau jadi apapun, pilihan kita. Bagaimana kita mengisinya. Tetapi, kayak gitu teman-teman, untuk menjadi pegawai yang baik, untuk menjadi seorang entrepreneur yang bagus, menjadi pengusaha yang bagus, menjadi dosen yang bagus, menjadi mahasiswa yang bagus, dalam konteks ini adalah kita yang menentukan. Oke? Paham ya teman-teman ya? Karena kalimat bahwa itu kita yang menentukan, kita sering dapat kata-kata dari luar. Apa? Manjada wajada. Apa itu manjada wajada? Siapa yang sungguh-sungguh? Dia yang akan mendapatkan.
Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Dalam konteks lain, Tuhan mengatakan, berdoalah kepadaku, kata Tuhan. Niscaya akan aku kabulkan. Artinya apa? Bahwa kalian itu, usaha kalian untuk berdoa menentukan. Tuhan memberi. Kalau kamu berusaha berdoa. Tapi kalau kalian tidak mau berdoa, tidak mau berusaha, maka Tuhan barangkali ngasih. Karena sifat keadilan komutatifnya itu dari Tuhan. Tapi keadilan distributifnya, mungkin Tuhan memberikan kepada yang lain. Yang usahanya lebih keras. Yang dia memiliki kualifikasi, yang memiliki kemampuan, yang tidak dimiliki kualifikasinya oleh orang lain, tidak dimiliki kemampuannya oleh orang lain, dan tidak ada kemauan. Kayak gitu ya. Atau ada kemauan oleh dari orang tersebut untuk berusaha menjadi yang bagus. Gitu ya teman-teman ya. Barangkali sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Nggak apa-apa, tenang aja teman-teman. Barangkali ada yang mau tanya. Sampai di sini dulu. Silakan. Nesia mungkin, Nesia Haliza. Nesia Haliza ini dari Malaysia ya? Enggak, Pak. Saya pikir masih saudara Siti Nurhaliza, bukan ya? Atas Stanley Junior. Silakan Stanley. Yang bertanya atau yang lain silakan. Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah itu, jadi Tuhan sendiri memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha. Tadi, manjada wajada. Ya, Tuhan menyampaikan juga kepada kita, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Itu kalimat Tuhan loh teman-teman. Ya, itu kalimat Tuhan. Ya, artinya apa? Bahwa kita diserahkan oleh Tuhan kayak gitu untuk mengubah diri kita sendiri. Paham ya? Kalau kita pagi-pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, tidak mau berusaha, akan kalah oleh teman-teman yang lain yang pagi-pagi sudah berusaha, siang dia berusaha dan berdoa, sore dia istirahat berdoa, malam dia berusaha dan berdoa. Ini akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang tadi pinter tapi isinya tidur. Ya teman-teman ya, Tuhan itu menyerahkan kepada kita. Ya sudah, tadi manjada wajada. Yang kedua, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Yang ketiga, kata Tuhan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, dengan catatan teman-teman, kita sudah berusaha. Atau kita iringi, kita barengi dengan usaha kita. Usaha yang bagaimana? Usaha untuk mengisi kualifikasi kita. Usaha untuk meningkatkan kemampuan kita. Untuk apa? Untuk menghadapi yang tadi, dunia yang penuh ketidakpastian. Belum lama kita bicara tentang apa namanya disruptif. Sudah beda lagi. Ya. Dulu masalah telepon nggak begitu lama, internet jalan. Internet sekarang sudah berbagai macam produk, berbagai macam jasa, berbagai macam sistem yang bisa kita gunakan. Rubah lagi. Dan itu membutuhkan tatanan-tatanan yang ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan mempunyai kemampuan. Ya.
Orang yang tidak mempunyai kualifikasi, tidak mempunyai kemampuan, ya mohon maaf, bisa jadi bingung. Bisa jadi tidak paham. Apa ini? Bagaimana ini? Mengapa ini terjadi? Lantas kita harus apa? Ya, akhirnya muncullah mengapa, apa, bagaimana, di mana, siapa, kan kayak gitu ya. Dan bagaimana muncul itu. Mending 4W 1 hanya kayak gitu digunakan untuk menganalisis kemampuan kita yang kemudian kita gunakan untuk melompat menjadi lebih baik. Itu mending. Tapi kalau sekedar 4W 1 hanya atau 5W lah, mungkin ada yang itu. 5W 1H, tetapi itu hanya sekedar tanya mengapa, bagaimana, dan seterusnya gitu ya. Sementara kita diam, tidak ada yang bisa kita dapatkan rekan-rekan. Ya, yang muncul adalah keluhan-keluhan. Ini kualifikasi dan kemampuan yang harus dimiliki sebagai penentu keberhasilan profesi. Profesi kita apa? Jadi pedagang, jadilah pedagang. Ya, yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan. Jadi guru, jadilah guru yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan. Jadi dosen, jadilah dosen yang punya kualifikasi dan kemampuan. Jadi apa? Pedagang, jadi pengusaha, jadi pegawai negeri, jadi hakim, jadi jaksa dan seterusnya. Ya, jadilah yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan. Lalu kita lihat ada kualifikasi utama dari sebuah profesi. Yang pertama, bahwa kalau kita terjun di dunia profesi, maka kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan redik dalam bidang yang dikerjakan. Ya teman-teman, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan redik. Artinya kita harus memiliki pengetahuan yang luas, yang bukan hanya di bidang itu saja kita tahunya gitu. Ya, kita memiliki ilmu pengetahuan yang sangat komprehensif. Ada orang bicara tentang matematika integral, kita tahu. Ada orang bicara tentang masalah fisika optik, kita tahu. Ada orang bicara tentang kimia analis, kita tahu. Ada orang bicara tentang masalah akuntansi, ya, kita tahu. Ya, kita ada orang bicara tentang masalah hukum pajak, hukum perpajakan, ya, PPh 21, kita tahu. Ada orang bicara tentang masalah sosial politik, kita baca. Ya, pengetahuan kita sangat komprehensif. Sehingga kalau ada orang cerita, kita bisa ikut nimbrung. Kita bisa ikut nanggapin. Kita bisa ikut bahkan berargumentasi. Kalau pengetahuan kita sangat komprehensif, sangat luas. Dan redik. Redik itu artinya sangat pangkal, sangat dasar gitu ya. Apa yang diinginkan oleh profesi utama, kualifikasi utama dalam sebuah profesi adalah kita komprehensif tapi mendasar. Tapi kita punya sampai pada level yang paling bawah gitu ya. Kuat gitu. Inti kita tahu. Ya, sampai pada maksudnya gini teman-teman, kalau kita profesinya adalah dagang, maka kita sampai pada redik, sampai pada pangkalnya kita tahu. Tentang permainan harga kita tahu. Tentang bagaimana monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni kita tahu. Tentang bagaimana persaingan usaha kita tahu. Ya, bagaimana penguasaan pasar kita tahu. Ini pasar bebas atau bukan?
kita tahu. Ya, kalau kita di bidang misalnya usaha, pengusaha, kita tahu bagaimana perjanjian-perjanjian yang harus dibuat sesuai dengan pasal 1320 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tahu itu redix, teman-teman. Ya, kalau kita sebagai pegawai negeri, kita di staf legal misalnya, kayak gitu, atau di biro hukumnya, kita tahu ini instansi kita ini telah membuat surat pernyataan ada berapa banyak, kita tahu. Perusahaan instansi kita ini pernah ada permasalahan hukum, kita tahu. Permasalahan hukumnya apa, kita tahu. Ya, kalau kita jadi pegawai negeri, apa yang harus kita lakukan, kita tahu. Nah, itu artinya redix, teman-teman. Ya, mendasar sampai pangkal. Ya, termasuk misalnya kalau kita bicara tentang masalah perjanjian-perjanjian, Anda tahu nomor-nomor perjanjiannya walaupun tidak hafal. Ya, Anda akan susah kalau misalnya segala sesuatu hanya didasarkan atas hafal atau tidak hafal. Saya tidak termasuk yang tidak merekomendasikan Anda untuk menghafal atau tidak menghafal. Tapi saya merekomendasikan Anda tahu, Anda paham, Anda kuasai. Ya, 3 itu. Anda tahu, paham, kuasai. Ya, saya tidak merekomendasikan untuk Anda menghafal. Ya, jadi di situ yang pertama. Kualifikasi utama yang kedua adalah tadi memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya. Anda bekerja di legal division, ya, Anda harus mampu membuat surat perjanjian. Anda harus terampil membuat surat-surat perjanjian. Buat MOU, MOA, ya, Anda harus tahu. LOA, Anda harus tahu, harus terampil, harus mampu. Untuk negosiasi, Anda harus mampu mendekati orang. Ya, untuk mendraft surat, Anda harus bisa. Harus punya kemampuan, harus punya skill. Ya, sesuai dengan bidangnya. Gitu ya, teman-teman ya. Dan yang ketiga, memiliki karakter atau kepribadian yang bisa membuatnya, dalam artinya ini adalah orang tersebut, dihargai dan dibanggakan. Ya. Saya kira 3 hal ini penting untuk kita semua, teman-teman. Penting untuk kita semua. Agar kita senantiasa bisa, ya, di dalam pekerjaan kita senantiasa bisa diterima oleh semua lapisan. Ya, diterima oleh semua lapisan. Siapa saja? Semua. Dari staf sampai pimpinan tertinggi. Ya, dari housekeeping sampai direkturnya, sampai presiden direkturnya misalnya. Atau kalau di kementerian misalnya dari mulai housekeeping sampai menterinya. Kayak gitu ya. Dihargai itu tidak identik dengan posisi loh ya, teman-teman. Tidak identik atau secara otomatis ya, mutatis mutandis. Ya. Identik dengan posisi jabatan Anda, tidak. Tapi Anda dihargai adalah karena Anda memiliki karakter yang bisa dipercaya. Anda bisa dipercaya dalam artian bukan hanya kepercayaan secara keyakinan, tapi Anda bisa dipercaya bahwa Anda bisa melakukan pekerjaan itu. Ya, bisa memiliki, bisa menjalankan. Ya. Jadi dihargainya karena Anda bisa melakukan. Anda punya pengetahuan yang luas tentang hal itu, Anda redix, Anda memiliki kemampuan dan keterampilan, dan Anda dipercaya Anda bisa melakukan sesuatu. Itu teman-teman yang Anda bisa diterima karena Anda dihargai oleh semua lapisan masyarakat di tempat di mana Anda berada. Ya. Nah,
teman-teman untuk bekerja haruslah idealnya, ya, harus sesuai dengan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bidang pendidikannya. Misalnya saya sarjana hukum, tentu akan tidak pas apabila saya bekerja di kantor akuntan misalnya. Tidak pas, bukan berarti tidak bisa, ya, tapi kurang pas, kurang relevan. Anda yang lulusan S1-nya matematika misalnya, Anda kemudian bekerja di bergabung dengan psikolog misalnya, kurang relevan. Anda lulusan teknik sipil, tapi Anda bekerja di kantor pos, ya, juga kurang relevan. Walaupun Anda punya kemampuan, walaupun Anda punya kualifikasi, ya, walaupun Anda bisa melakukan itu, tapi Anda kurang pas. Anda seorang sarjana hukum, tapi Anda menjadi orang yang mohon maaf, seorang sarjana hukum, tapi Anda jadi pedagang. Bukan tidak bisa, ya, yakin Anda bisa, tapi kurang pas, kurang relevan. Maka dari itu harus bagaimana kita ciptakan bidang pendidikan kita yang sesuai dengan pekerjaan kita. Atau kita balik, pekerjaan kita disesuaikan, direlevankan dengan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pendidikan. Gitu ya teman-teman ya. Pekerjaan kita sesuai dengan pendidikan kita. Ya, kita ngelamar di pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan. Pak Besar apa sesuai Pak? Karena Pak Besar itu ngelamar sebagai satpam. Itu kan sebagai bridging. Ya, itu sebagai batu loncatan. Dalam sekian bulan, Pak Besar ganti. Pak, bagaimana kalau tetap di situ terus? Itu yang dimaksud dengan tidak relevan, teman-teman. Ya, tidak relevan. Ada upaya untuk mengubah. Yang tadi disampaikan, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berubahnya. Ya, nah di situ harus kita cari yang relevan dengan rencana hidup kita di pendidikan kita. Ya, kita mau apa? Misalnya teman-teman, pengen jadi lawyer, ya Anda kuliah sarjana hukum, kuliah di fakultas hukum. Ya, pengen jadi notaris, ya Anda harus kuliah di fakultas hukum dulu, di jurusan hukum. Ya, kayak gitu. Anda pengen kerja di kontraktor, bisa nggak jurusan hukum? Bisa, karena di dalamnya ada namanya legal officer-nya. Mari kita lihat berikutnya ya teman-teman ya. Itu latar belakang pendidikan yang relevan untuk profesi atau bidang pekerjaan. Kita lihat teman-teman, sebelum kita masuk ke pendidikannya relevan, kayak gitu. Ini jenjang pendidikan untuk pengembangan karir kita juga harus disesuaikan teman-teman. Ya, kalau Anda misalnya mau jadi dosen, ya, Anda walaupun lulusan S1 gitu ya, maka karena karirnya menuntut Anda harus minimal S2, maka Anda harus minimal S2 kalau Anda mau terjun di dosen. Ya, kalau ada misalnya Anda S2 sudah memenuhi syarat, sudah untuk jadi dosen. Tetapi Anda pengen melamar jadi dosen di Unpad misalnya. Unpad mensyaratkan S3 atau BINUS. Mensyaratkan dosen itu yang melamar itu harus S3.
Anda kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Artinya adalah Anda kemungkinan untuk bergabung dengan BINUS kecil. Kecuali Anda memang tadi punya kualifikasi yang betul-betul tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, Anda bisa masuk situ. Nah, ini yang dimaksud dengan jenjang pendidikan untuk pengembangan karir ini harus disesuaikan dengan kondisi di mana pekerjaan itu akan kita dalami. Kalau kita di bidang pegawai negeri, cukup S1 saja. Ya. Tapi Anda nanti untuk misalnya pengen di level yang lebih tinggi, barangkali di situ sudah ada persyaratan-persyaratan. Ya, karena banyaknya orang atau pegawai yang sudah S2, Anda mau masuk ke situ, dipromosikan, Anda belum S2, maka Anda dituntut untuk kuliah S2 dulu. Ya, baru nanti setelah S2 lulus, baru nanti promosikan. Ya, atau pada level level eselon 1 misalnya, Anda minimal harus S3 misalnya. Maka di situ Anda kalau mau dipromosikan ke level eselon 1, Anda harus S3. Kalau Anda tidak S3, ya Anda tersisih. Ya. Nah, di sini ada bagaimana karir seseorang itu dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Ya, dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Jadi Anda sukses tidak suksesnya itu dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Tapi jenjang pendidikan itu bisa diusahakan oleh kita. Tinggal kita mau atau tidak mau. Milih untuk ikut bersaing untuk mendapatkan eselon 1 atau kita sudah ya udahlah cukuplah. Karena saya S2 sudah tidak mungkin lagi, ya udahlah. Ya, saya tidak ingin lagi misalnya. Padahal Anda kesempatannya banyak sekali. Ya, peluangnya sangat besar. Tapi karena Anda tidak mau, sudah berhenti di situ. Ya, ini teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan. Tentang ini tadi pengembangan karir ya, teman-teman. Saudara, saya ingin cerita tentang khusus sekarang mengenai hukum. Mengenai hukum. Ada pertanyaan kepada saya. Pak, apa profesi-profesi setelah kita lulus dari sarjana hukum? Banyak yang tanya. Lalu jawaban saya apa? Anda sebagai sarjana hukum, Anda sudah siap bekerja dimanapun. Karena apa? Karena di sarjana hukum itu pada masa-masa kuliah diberikan materi-materi yang humanitis. Materi humaniora yang siap terjun ke dunia umumnya. Dengan bekal-bekal materi-materi hukum dan humanitis Anda siap terjun. Oke, kita khusus ke hukum. Ya, materi yang diberikan oleh jurusan hukum itu adalah materi-materi hukum. Ada materi lain nggak? Ada. Materi apa? Ada entrepreneur. Ya, dan di BINUS itu diberikan materi entrepreneur itu sampai 6 SKS ya, Bu Rani ya. 6 SKS. Ya. Anda disiapkan oleh para penggagas di universitas, oleh para advisernya, Anda untuk bahwa Anda kemungkinan Anda ada semacam divergen. Tahu ya teman-temannya divergen? Divergen itu artinya tidak searah. Dengan apa? Dengan keilmuan Anda. Ada kemungkinan, walaupun kita tidak mau. Kita tidak ingin. Kita harus relevan dengan keilmuan kita. Tetapi dunia di sana yang tadi saya sampaikan penuh dengan ketidakpastian, kita harus siap dengan batu-batu loncatan. Apa? Di BINUS diberikan namanya entrepreneur. Sip. Di situ ada 6 SKS. 2, 3 kali. Disiapkan. Dan
teman-teman itu diberikan materi sistem perkuliahannya, kurikulumnya, bahkan Anda nanti walaupun Anda ngambil jurusan hukum, Anda bisa ngambil mata kuliah di jurusan lain. Ya, yang kita sebut sebagai minor dan free elective. Anda jurusan hukum, Anda bisa mengambil misalnya di jurusan DKV. Anda mengambil DKV, ambil apanya? Ngambil tentang bagaimana multimedia ini nanti Anda lihat dari sisi hukumnya. Bagaimana kepemilikannya, bagaimana hak KI-nya, atau hak kekayaan intelektualnya. Anda ambil di situ. Oh, tekniknya seperti ini. Nanti kalau didaftarkan seperti ini. Misalnya, Anda diberikan kesempatan di situ. Anda memilih mata kuliah minor dan mata kuliah free elective. Anda bisa mengambil di sana. Ya, nah teman-teman di jurusan hukum ini kita di Bina Nusantara di jurusan hukum Universitas Bina Nusantara, ya ini kami meng-create bagaimana kurikulum ini bisa nanti masuk ke masyarakat dengan persiapan-persiapan yang cukup matang bagi mahasiswanya. Ya, teman-teman, kita lihat ada namanya pohon hukum. Ya. Pohon keilmuan hukum. Di jurusan kita, di jurusan BINUS, di jurusan hukum bisnis BINUS, itu ada namanya Fundamental of Law. Ada namanya Business of Law. Ya. Sorry, Fundamental of Law. Ya. Di sini ada terangnya adalah Fundamental of Business Law. Dan di sini ada cabangnya. Ya. Ada cabangnya, ada namanya cabangnya adalah ICT dan ITC. ICT di sini Information and Communication Technology Law. Apa saja di dalamnya? Kita tahu ada namanya cyber law, ada IPR yaitu Intellectual Property Right. Dan kemudian ada cabang yang satunya lagi adalah International Trade and Commerce Law. Di situ ada Investment Law dan ada Banking and Finance Law. Kita lihat di sini teman-teman. Ya, kembali ke bawah dulu. Fundamental of Law ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa jurusan hukum nantinya, baik itu semua dasar-dasar hukum, materi-materi dasar tentang hukum. Apa saja? Ada diberikan ilmu negara, diberikan hukum tata negara, diberikan hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata. Diberikan. Ya. Kemudian di sini kayak gitu ya. Nah, untuk yang di akar ini dikuatkan betul oleh BINUS. Agar kita tidak geragap, tidak kaget begitu kita masukin ke dunia Fundamental of Business Law. Di sini kita ada materi namanya Commercial Law. Ada Private International Law. Ada di situ Consumer Protection Law. Ada di situ Environmental Law. Ada macam-macam di situ. Ya. Ada termasuk di sini ada apa namanya? mata kuliah yang tambahan yang dari luar. Ya. Nah, kemudian di cabangnya ini ada pendalaman teman-teman. Yang di sini di perguruan tinggi lain berbeda dengan kita atau kita berbeda dengan perguruan tinggi lain. Apa? Cyber law. Di perguruan tinggi lain banyak yang tidak menerapkan cyber law sebagai mata kuliah yang prioritas atau mata kuliah yang utama atau mata kuliah yang diberatkan gitu.
Banyak. Di sana hanya misalnya masuk ke dalam satu subbab. Di BINUS cyber law ini ada paling tidak tiga materi yang membahas tentang cyber law. Cyber law itu sendiri, kayak gitu. Ada di materi lain, misalnya consumer protection law di sana, ya. Dan ada e-commerce, ya. Ada data privacy law, ya. Di situ masuk, ya. Nah, di IPR kita membahas semua aspek terkait dengan kehidupan sehari-hari, terkait dengan hukum hak cipta, hukum paten, hukum merek dan indikasi geografis, hukum tentang desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman. Ya, di situ kita bahas merek dagang, merek jasa ada di dalamnya. Kita bahas. Ya. Domain name. Ya, kita bahas di situ. Kemudian untuk yang ITC, International Trade and Commerce Law, di situ kita bicara tentang investment law. Tentang hukum-hukum penanaman modal. Dan di sini kita bicara tentang banking and finance law. Dan di situ kita bicara tentang bagaimana perbankan syariah dibanding dengan perbankan pada umumnya. Ya, di perguruan tinggi lain termasuk yang tidak membahas mengenai perbankan syariah. Ya, dalam materi khusus ya. Barangkali diberikan. Yang saya membaca di perguruan tinggi ada, ya. Tetapi itu hanya masuk ke subbab tertentu saja. Tapi di BINUS masuk sebagai mata kuliah tersendiri. Ya, ini pohon keilmuan jurusan hukum di tempat kita. Ya, nah teman-teman, di Indonesia rupanya masih sangat butuh sarjana hukum. Ya, dari semua lini. Dari semua lini. Kita bisa melihat setiap tahun instansi TNI Polri membutuhkan banyak sarjana hukum. Untuk apa? Kalau instansi Polri, dia untuk menjalankan penegakan hukum dan menelisik tentang pidana-pidana misalnya cybercrime. Ya, tentang masalah pencurian yang polisi barangkali perlu mendapatkan informasi yang akurat dari sisi hukumnya misalnya, atau pemalsuan KTP, atau polisi membutuhkan misalnya seorang sarjana hukum yang ahli sistem informasi. Ya, polisi membutuhkan itu. Kebetulan di PL itu ada Dr. Bambang, itu dia lulusan dari Parahyangan. Kemudian dia adalah mendalami tentang cyber law. Sekarang dia sebagai staf ahlinya di Polda Metro Jaya. Kemarin diminta untuk jadi staf ahlinya di Polri, tapi dia masih belum mau meninggalkan yang di PMJ Polda Metro Jaya. Ya. Jadi dia sekarang masih di situ. Nah, rekan-rekan, untuk yang lain bagaimana? Ya, yang lain untuk misalnya kita bicara tentang jaksa. Jaksa kita masih sangat kurang. Hakim keteter dalam memutus perkara. Banyak sekali perkara yang numpuk. Kasus-kasus di kantor-kantor banyak sekali kasus dan orang dibutuhkan di sana. Ya. Kasus-kasus tentang masalah kepailitan, kurator masih kurang. Kasus-kasus yang perlu pendekatan dengan cara misalnya negosiasi, banyak sekali yang mangkrak, yang tidak dilakukan. Karena apa? Karena masih kekurangan sarjana hukum. Nah,
BINUS itu ingin mengambil peran di situ. Mengambil perannya apa? Terjun di dunia usaha dengan kita sudah siap dengan materi-materi hukum. Hukum dasarnya kita siap, kuat, ya, yang tadi saya sebutkan, yaitu di ilmu negaranya, terus di di hukum tata negaranya, hukum administrasi negaranya, kita kuat di situ, hukum pidananya kuat, hukum perdatanya kuat. Kemudian masuk ke fundamental of business law, kita bisa menguatkan lebih lanjut, misalnya hukum tentang perlindungan persaingan usaha, ya, hukum perdata, ya, acara perdata, acara pidana, di situ dikuatkan teman-teman. Kemudian naik lagi ke cabang-cabangnya, di situ bagaimana mahasiswa diberikan secara lebih banyak tentang hak kekayaan intelektual. Diberikan bagaimana cyber law bekerja, bagaimana cyber law itu bisa digunakan secara baik. Kemudian di invention law kita bisa mengurai, ya, apa-apa saja sebetulnya, ya, penanaman modal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ya, penanaman modal yang bagaimana, yang dianjurkan dan yang tidak, yang dapat kebebasan atau keringanan pajak yang mana, ya, itu semua diajarkan, saudara. Ya, nah, banking and finance law bagaimana? Di situ, itu nanti akan diajarkan teman-teman. Nah, disitulah sarjana hukum itu dibutuhkan karena kemampuannya ini. Dan Indonesia masih butuh banyak, masih sangat banyak membutuhkan sarjana hukum, ya, seiring dengan perkembangan zaman, ya. Era disruptif ini membutuhkan sangat banyak sarjana hukum, masih keteter, ya, untuk bagaimana mendalami hukum secara bukan mendalami hukum secara bagaimana masyarakat masih sangat membutuhkan kehadiran hukum, ya, kehadiran hukum, ya, baik itu di perusahaan maupun di kantor-kantor instansi yang lain. Nah, ini profesi-profesi yang rekan-rekan bisa ikuti, kayak gitu, yang bisa Anda tempati setelah Anda belajar di jurusan hukum dan lulus sebagai sarjana hukum di BINUS Sarjana Hukum Bisnis. Pertama, Anda bisa menempati sebagai seorang hakim atau menjadi hakim, ya. Anda S1 sudah cukup, ya, dengan sarjana hukum. Anda misalnya nanti daftar sebagai calon hakim, kayak gitu, ya. Nah, kalau ada pembukaan, Anda daftar dulu, ya, sebagai calon hakim, ya. Kemudian jadi CPNS, kemudian nanti Anda akan disekolahkan oleh instansi yang bersangkutan untuk menjadi calon hakim. Kurang lebih pendidikannya sekitar 1 tahun, ya, sekitar 1 tahun Anda akan mendapatkan pendidikan calon hakim. Nah, di situ Anda akan kemudian nanti setelah mendapatkan pendidikan 1 tahun itu, Anda dikembalikan untuk kemudian magang. Sampai pada umur tertentu yang ditentukan, Anda bisa diangkat jadi seorang hakim. Yang kedua, jaksa. Jaksa juga sama, Anda cukup dengan sarjana hukum, Anda nanti bisa mendaftar sebagai seorang jaksa, dan prosesnya hampir sama dengan hakim, ya. Begitu Anda diterima, ya, sebagai calon jaksa, calon pegawai negeri sipil, kayak gitu, ya, dan kemudian Anda nanti disekolahkan di sekolah jaksa, ya. Tempatnya di mana nggak tahu, karena itu tempatnya kan banyak, ya. Kejaksaan dan kehakiman punya tempat yang banyak untuk mendidik. Kalau jadi lawyer, Anda juga sudah, ya. Jadi ini ada beberapa yang bisa Anda ikuti sebagai hakim, jaksa, lawyer, in-house lawyer, notaris, kurator, Polri, TNI, diplomat, SDM atau human capital, gitu, ya. SDM itu sumber daya manusia, atau human capital, HC, atau sebagai konsultan. Tadi hakim sudah, jaksa sudah, lawyer. Anda lulus sebagai seorang sarjana hukum, Anda cukup dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Begitu Anda sudah selesai, dan itu dilaksanakan enggak lama. Tiap Sabtu Minggu selama 1 bulan. Ya, kayak gitu. Kira-kira 10 hari lah, kalau dihitung langsung, ya.
10 hari. Kalau dihitung minggu ya minggu, Sabtu, Minggu selama 5 minggu lah ya. 5 minggu. Anda lulus, Anda ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, nanti lulus Anda tinggal ujian namanya ujian profesi advokat UPA. Begitu Anda lulus, nanti Anda magang. Anda magang, selesai magang, Anda nanti memenuhi persyaratan umur, Anda bisa diangkat menjadi lawyer atau menjadi pengacara atau menjadi advokat. Ya, Anda untuk jadi advokat itu umur 25 tahun. Kalau dihitung misalnya Anda nanti kuliah lulus 22 tahun, nanti Anda ikut PKPA, terus kemudian magang 2 tahun, 24 tahun. 1 tahun Anda kerja di lawyer atau di law firm, nanti terus kemudian Anda bisa dilantik jadi lawyer mandiri. Ya, itu 25 tahun. In-house lawyer sama, cuma ini bekerjanya di perusahaan dan ini lebih banyak non litigasi. Kalau lawyer itu litigasi ya teman-teman ya, litigasi artinya bekerja di atau sampai ke pengadilan, ke meja hijau. Ya, tapi kalau in-house lawyer tidak mesti kayak gitu ya, tidak mesti. Lebih banyak misalnya untuk pada level-level untuk negosiasi dan seterusnya. Ini non litigasi artinya non jalur pengadilan. Yang keempat, Anda jadi notaris. Ya, Anda jadi notaris. Notaris ini teman-teman, nah ini teman-teman itu harus kuliah lagi setelah sarjana hukum. Ya, setelah sarjana hukum Anda harus kuliah lagi selama ya pada level S2. Ya kurang lebih 2 tahun lah ya, kurang lebih ya. Karena kurikulum magister hukum atau setaranya itu biasanya 4 semester. 1 semesternya 6 bulan. Jadi biasanya itu 2 tahun. Ya. Untuk notaris Anda kuliah dulu. Makanya nanti begitu selesai kuliah notaris Anda akan bergelar MKN. Nah, setelah itu baru Anda nanti bisa ujian notaris dan Anda bisa mengajukan atau mengusulkan penempatan Anda nanti di mana. Ya, itu notaris. Ya, notaris itu nanti penanganannya macam-macam. Kemudian kurator. Ya. Kurator ini adalah seorang sarjana hukum yang dia menangani masalah-masalah perusahaan-perusahaan yang dipilotkan. Teman-teman mungkin sering lihat ada papan di depan gedung, ya, atau di depan apartemen, atau di depan atau di pekarangan yang kosong, gitu ya, atau di perkantoran besar, kayak gitu ya. Di situ ada tulisan, ya, tanah dan gedung ini dalam sengketa dan telah dipilotkan oleh pengadilan tanggal sekian. Nah, yang menangani tentang kepailitan itu, hakim itu sudah otomatis menunjuk kurator. Ya, kurator itu yang nanti menangani pemberesan atas usaha-usaha dari perusahaan yang dipilotkan. Misalnya PT Wijaya Karya misalnya. Karena dia punya utang kepada bank BCA misalnya, atau yang satu lagi ke BNI misalnya, kayak gitu. Di situ Wijaya Karya kepada BCA punya 20 miliar. Kepada BNI dia punya utang 10 miliar. Sebut saja dia punya utang 30 miliar. Aset dari Wijaya Karya itu adalah 1 triliun misalnya. Coba perbandingannya kan sangat jauh kan? Tapi utangnya dari Wijaya Karya itu kepada BCA dan kepada BNI yang tidak terbayar, BCA bisa mengajukan namanya kepailitan. Ya, kepailitan. Dan hakim bisa memutuskan bahwa PT Wijaya Karya dipailitkan. Artinya apa? Begitu dipailitkan, maka perusahaan Wijaya Karya tidak bisa dia melakukan kegiatan bisnisnya lagi. Aset-aset yang ada itu diserahkan kepada kurator. Ya.
Tidak masuk akal kan? Asetnya Wijaya Karya itu 1 triliun, punya utang hanya 30 miliar, tapi sudah setahun, 2 tahun tidak dibayar, kemudian oleh bank dimohonkan, dipilotkan, dan pilot. Misalnya, akhirnya apa? Harus diberesi, dihentikan operasinya dari PT Wijaya Karya. Ya, setelah beres, ya udah ditangani lagi. Nah, yang jadi masalah misalnya apa? Kalau ada PT sebut saja PT Morat Marit gitu ya, dia itu asetnya itu hanya 100 miliar, tapi dia punya utangnya 150 miliar. Nah, yang pusing, yang puyeng itu kuratornya. Asetnya cuma 100 miliar, tapi utangnya punya 150 miliar. Bagaimana dia akan menangani? Nah, inilah jadi kurator. Ya, kalau pas lagi bagus kayak gitu ya, dia dapat fee-nya ya luar biasa. Kalau tidak bagus ya kecil. Ya, tetapi seberapapun ruginya dari sebuah perusahaan, kurator pasti mendapatkan angka yang sudah pasti, teman-teman. Ya, jadi itu kurator. Kemudian Anda kalau misalnya mau masuk ke TNI Polri, silakan, bisa. Itu kita dibekali ya. Untuk pidana ada, cyber ada gitu ya. Hukum pasti. Ya di TNI itu kan banyak butuh auditorat. Ya, auditorat itu jaksa. Jaksanya militer namanya auditorat militer. Ya, atau hakim-hakim militer. Ya, atau kita mau jadi diplomat. Tidak sedikit diplomat-diplomat yang berlatar belakang sarjana hukum, terutama dari hukum-hukum yang hukum internasional, ya seperti UGM, Unpad itu kan ada jurusan hukum internasional. Di sana rekan-rekan bisa, ya. Tetapi kita BINUS menamakan namanya hukum bisnis, ya seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian Anda bisa kerja juga profesi Anda di sumber daya manusia, personalia lah, kayak gitu ya, di bagian personalia di situ ya, atau di human capital, ya. Human capital itu pasti menanganinya bukan hanya masalah personalia, tetapi masalah karirnya, masalah finansialnya, kayak gitu ya. Itu human capital, ya di situ. Bagaimana people-nya itu dianggap sebagai aset dan seterusnya, ya. Nah, yang bisa mengembangkan itu seorang sarjana hukum yang baik. Artinya apa? Bahwa seorang sarjana hukum itu sudah terbiasa dilatih dengan namanya membuat LO. LO itu singkatan dari legal opinion. Legal opinion itu adalah bagaimana opini-opini hukum kita terhadap sebuah kasus, terhadap sebuah masalah. Baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan istilahnya. Ya, itu legal opinion. Ya, dan kemudian kalau teman-teman mau jadi konsultan juga silahkan, gitu ya, mau jadi konsultan banyak sekali di konsultan itu. Misalnya apa? Konsultan pajak. Ya, seorang sarjana hukum sudah siap menjadi konsultan. Namun demikian, teman-teman, untuk mengasah agar kalian itu betul-betul tajam, gitu ya, maka Anda biasanya dibekali dengan namanya pelatihan, ya. Di situ kursus brevet, ya, brevet A, B, C, ya. Untuk brevet A, B itu untuk yang perusahaan untuk pajak perorangan, pajak badan dan seterusnya, ya. Tapi yang C ini yang sudah lebih kompleks, ini perusahaan dan macam-macam, dan itu perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau Anda mau jadi konsultan, di situ konsultan pajak, ya. Teman-teman tahu Gayus yang rame, ya, yang korupsi, ya, mungkin masih ingat, masih seger di pemikiran kita. Gayus itu dia hanya 3A S1, ya, tetapi asetnya berapa? Dia punya aset 120 miliar lebih yang ketahuan. Dari mana duitnya? Ya, dia mengatur, mengutak-atik masalah pajak, ya, masalah pajak. Dia punya seperti itu, kehebatannya dia seperti itu. Walaupun akhirnya ketahuan juga, gitu ya. Ya.
Nah, tetapi bukan itu maksud saya, bahwa Anda kalau mau jadi konsultan pajak, Anda kursus brevet A, B, atau C. Di jurusan hukum diberikan nggak? Diberikan. Ya, ada namanya tax law. Ya, kita berikan teman-teman. Mau jadi konsultan hak kekayaan intelektual, bisa nggak? Bisa. Ya, karena apa? Karena kita sudah berikan tadi. Ya, di pohon hukum tadi ada namanya IPR. Ada namanya intellectual property right. Ya, hak kekayaan intelektual. Kita berikan, saudara. Bukan hanya di mata kuliah itu, tetapi di mata kuliah yang lain dimasukkan juga materi-materi IPR. Di cyber law ada materi IPR. Di aspek hukum ada materi IPR. Di mata kuliah consumer protection law ada mata kuliah IPR dan seterusnya. Ya, itu untuk profesi. Saudara, kita lihat siapa sih pemimpin-pemimpin yang berlatar belakang sarjana hukum? Ya, di Amerika ada beberapa presiden yang berlatar belakang hukum. Ya, dari 44 presiden, ya 26 diantaranya berprofesi sebagai seorang advokat atau pengacara. Artinya berlatar belakang hukum. Ya, termasuk Barack Obama. Ya. Nah, ini kurang lebihnya. Ya. Ada Abraham Lincoln, ada Roosevelt. Ya, ini Roosevelt ini yang teman-teman tentu masih ingat, ya. The For Freedom, ya. Di SMA pasti dikasih oleh teman-teman gurunya. Ya, oleh Bapak dan Ibu guru pasti ini dikasih tentang For Freedom, ya, dari Franklin D. Roosevelt. Ya, Abraham Lincoln ini juga sangat terkenal dengan hukumnya, kayak gitu. Dan terakhir dengan Barack Obama, ya, anak yang pernah sekolah dasar di Indonesia jadi presiden Amerika. Tapi ya, dan itu berhasil teman-teman, hebat, ya, kayak gitu. Itu tekad, itu kualitas, itu kemampuan, dan dia mau berusaha, manjada wajada, ya teman-teman ya. Nah, itu ini tahu siapa yang tidak tahu lah dengan Barack Obama, ya, kayak gitu. Tidak mungkin tidak, ya, sangat terkenal, ya, orangnya baik, anak SD-nya di Indonesia, ya. Nah, ini orang-orang sarjana hukum yang lagi mau dilantik, ya. Siapa yang tidak kenal dengan siapa? Angkat tangan yang tidak kenal dengan ini. Ayo. Ngomong sama saya yang tidak kenal dengan orang ini. Denis, kenal nggak Denis? Pasti kenal. Ya, Denis. Denis Wilbert. Kenal, Pak. Kenal. Siapa Denis? Hotman Paris, Pak. Hotman Paris. Udah pasti itu. Ya. Nesia. Siapa Nesia? Kenal nggak ini? Pasti kenal lah ya, Nesia ya. Nggak mungkin tidak kenal. Nah, ini sangat fenomenal. Apalagi sekarang dia pengisi acara di televisi. Ya, terkenal. Cincinnya saja 1 miliar. Ya, itu Hotman Paris. Apakah ada orang-orang lain yang lebih terkenal? Ya, ini Hotman Paris ini kebetulan kakak angkatan saya ya di Bandung ya. Nah, teman-teman, Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan advokat. Kalau di Amerika, walaupun sekarang belum mencapai pada titik yang sangat ideal, di Amerika itu perbandingannya adalah
satu advokat atau satu pengacara untuk 10 orang. Ya, perbandingannya. Walaupun sekarang belum mencapai pada titik yang sangat ideal. Indonesia masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Ya. Sehingga banyak sekali advokat-advokat yang dia itu menangani perkara yang luar biasa numpuknya. Baik itu. Karena apa? Masih sangat kekurangan dengan tenaga advokat. Ya. Nah, ini kita masih membutuhkan. Kita masih ditunggu sebagai seorang calon sarjana hukum untuk ikut mengisi dunia keadvokatan di Indonesia. Ya. Teman-teman, ini saya ingin menyampaikan pada zaman dahulu sebetulnya banyak orang yang berlatar belakang hukum. Ya, kita bisa melihat misalnya seperti Mr. Sulaiman Effendi. Ya, ada Mr. Supomo, ada A.A. Maramis, ada Mas Besar Marto Kusumo. Ya, ini nggak ada hubungan persaudaranya dengan saya ya. Kayak gitu, walaupun namanya sama-sama Mas Besar. Saya besar, dia Mas Besar Marto Kusumo. Kalau saya besar saja. Ya, ada Mas Susanto Tirto Projo. Ini orang hukum semua ini. Ya, Ahmad Subarjo, Indro Martono, ada Samsudin, ada Sastro Mulyono, ada Maria Ulfa Santoso, ada Kun Hian Lim, ya, ada Eng Huatan. Ini adalah orang-orang hukum semua ini. Ya, orang hukum semua teman-teman. Ya, dan Anda tentu akan kenal juga dengan ini. Ya, pasti kenal dengan ini. Ini adalah orang sarjana hukum yang meletakkan prinsip-prinsip hukum laut internasional dan diakui oleh dunia. Ya, ini Profesor Muhtar Kusumatmaja. Ya, beliau adalah guru saya. Ya, baik S2 maupun S3. Dia menteri luar negeri yang sangat disegani di dunia. Saat beliau menteri luar negeri luar biasa. Ya, Indonesia sangat terkenal karena gagasan-gagasannya yang luar biasa. Konsep-konsepnya yang sangat bagus. Ya, berbeda tadi dengan Hotman Paris. Hotman Paris ini pada tataran litigasinya. Ya, untuk debatnya dia luar biasa. Kalau Muhtar Kusumatmaja ini konsep-konsepnya luar biasa. Ya, kalau untuk yang ini adalah bagaimana membangun negara luar biasa. Ya, membangun negara. Karena kan anggota-anggota dari BPUPKI ya, teman-teman. Ya, ada 62 anggota BPUPKI. Ya, kali ini Muhtar Kusumatmaja ini adalah penggagas konsep-konsep tentang hukum laut. Ya, ini tentu teman-teman kenal lah, kayak gitu ya. Anda juga pasti kenal ini, ya. Anda pasti kenal ini. Siapa ini? Pasti kenal kan? Kebangetan kalau nggak kenal. Kenal, Pak. Kenal. Sekarang itu menjadi Menteri Menko Polhukam, Pak. Menko Polhukam, Mahfud MD. Ya, karena pemikiran juga sangat cerdas. Bagaimana beliau menyampaikan gagasannya, jawaban-jawabannya, konsep-konsepnya dalam menangani atau mengurus negara. Ya, kayak gitu. Nah, tentu teman-teman juga sedikit agak kenal dengan orang ini. Ya. Nah, kamu. Ya. Ini adalah Pak Sidarta. Dia walaupun belum, seharusnya dia udah profesor. Kualifikasinya udah kualifikasi profesor. Dia ngajarnya di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dia sudah mengajar. Walaupun hanya sebagai dosen tamu ya. Di S3-nya. Semua. Yang sekarang ngajar tetap di UI, Undip,
UGM, UII, ya, Brawijaya, Unpar sendiri, karena beliau adalah lulusan dari Parahyangan, kayak gitu. UNAIR, ya, UII, ini dia ngajar untuk calon-calon doktor di sana. Ya, ini luar biasa pemikirannya. Tapi dia tidak terjun di dunia lawyer. Ya, tidak terjun di dunia lawyer. Ini menciptakan para lawyer. Ya, Pak Mahfud MD juga menciptakan para lawyer. Ya, banyak orang-orang dari UI yang menciptakan lawyer. Terus ini juga banyak menciptakan para lawyer. Ya, yang tadi ini adalah salah satu mahasiswanya dari Prof. Muhtar. Ya, tapi saya nggak tahu beliau sempat diajar apa enggak oleh Prof. Muhtar. Ya, maksudnya Hotman Paris ini pernah diajar oleh beliau apa enggak? Ya. Siapa yang tidak kenal ini? Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman. Ya, sekarang terjun lagi di dunia advokat lagi. Ya, karena dia berpikir itu memang dunianya dan dia berpikir bahwa Indonesia masih sangat kekurangan advokat. Orang cerdas ini luar biasa. Bagaimana cara menalarkan sebuah hukum, bagaimana cara mengurai sebuah kasus, kayak gitu. Dia sangat cerdas, bagus, ya, seorang sarjana hukum. Ya, itulah teman-teman yang apa namanya dari jurusan hukum yang secara profesi lulusan sarjana hukum bisa di mana saja. Dan seorang sarjana hukum dibutuhkan di mana saja. Tinggal bagaimana kemampuan kita mau tambah atau tidak. Kualifikasi kita mau ditambah atau tidak. Usaha kita mau ditambah atau tidak. Berdoanya kita mau ditambah apa tidak. Ya, bagaimana kita mengisi hukum. Bagaimana kita ikut andil dalam penegakan hukum. Ya, dan seterusnya teman-teman. Sebentar. Nah, saudara ini pernah jurusan hukum itu, jurusan hukum ya, ini masuk ke dalam urutan ke-9. Padahal ini baru berdiri tahun 2011 loh teman-teman. Ya, BINUS. Dibandingkan dengan, mohon maaf, Trisakti yang memang sudah kawakan gitu ya, Tarumanegara, ya, yang luar biasa, Ubaya, UII, ya, kayak gitu. Kalau teman-teman ingat Atmajaya, ya, itu sudah luar biasa, gitu, lamanya. Nah, kita di jurusan hukum BINUS baru berdiri tahun 2011, ya. Sekarang sudah meluluskan kira-kira 200-an mahasiswa. Karena memang kami kelasnya masih belum membuka full gitu ya. Kerannya masih kami jaga. Ya, masih kami jaga apa namanya? Senantiasa kedekatan dengan mahasiswa gitu ya. Terus agar mahasiswanya bisa kita monitor keilmuannya, kesuksesannya gitu ya. Kita tahu siapa yang ada masalah dengan kurikulum, siapa yang tidak, siapa yang ada masalah dengan absensi, bagaimana ujiannya, kita masih dekat. Ya, baik itu untuk ke BL BINUS, kita punya dosen, ada 18 orang, 19 orang, 8 atau 9 orang sudah, bukan 8 atau 19, dari 19 orang, ini sudah 11 orang, itu sudah doktor, yang lain masih lagi menyelesaikan kuliah S3-nya, kayak gitu. Ada yang belum mengambil S3. Yang belum mengambil S3 itu ada 3 orang, yang 2 itu sebagai AFM, ya. AFM itu artinya Associate Faculty Member, dosen tidak tetap, kayak gitu. Yang 1 dosen FM, kayak gitu, Faculty Member.
tetapi dia belum kuliah S3, lagi mempersiapkan untuk S3-nya. Ya, sementara yang lain sekarang ada yang lagi nyusun disertasi, ada yang masih baru masuk kuliah. Ya, jadi dari dosen-dosen itu sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Itu untuk posisi BINUS di. Nah, kenapa kok BINUS itu bisa masuk seperti itu? Karena di situ dari kriteria penilaiannya itu antara lain adalah bagaimana kesiapan mahasiswa masuk dunia kerja. Ya, rupanya BINUS itu lebih mampu untuk menembus dunia kerja. Ya, lebih mampu untuk menembus dunia kerja. Bagaimana persentase rata-ratanya? Jumlahnya ada berapa dibanding atau jumlah yang kerja dibanding dengan jumlah yang belum kerja pada saat itu. Itu BL BINUS itu tinggi rate-nya. Ya, kalau kita lihat teman-teman, di dunia lawyer, di dunia law firm kayak gitu, manakala ada seorang di situ sudah bekerja di situ, nanti kalau ada perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan lawyer lagi, dia senantiasa akan memanggil atau ngasih informasi kepada rekan satu kampusnya. Ya, BINUS pada saat itu cukup pesimis, apakah kita bisa nembus ke sana? Ya, karena apa? BINUS belum ada lulusan. BINUS masih belum diperhitungkan. Ternyata begitu kita berani masuk, bisa berkompetisi dengan calon-calon lawyer yang lain, kita masuk di sana. Termasuk law firm yang bagus. Ya, kita sudah masuk ke sana. Dan diikuti dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, alumni-alumni yang lain. Dan itu masuk bagian dari penilaian, termasuk masalah akreditasinya bagaimana. Kita di BL BINUS sudah akreditasinya sudah A ya teman-teman. Kayak gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit bahwa sebetulnya kami itu masih akreditasi B-nya itu masih sampai tahun 2019 sebetulnya. Tetapi kami di BL tidak ingin menunggu akreditasi B sampai tahun 2019. Maka dari itu kami berusaha. Baru 2 tahun kami dapat akreditasi B, kami berupaya untuk mendapatkan A. Sehingga pada tahun 2018 kayak gitu kita sudah usulkan dan kita dapat akreditasi A. Ya, B-nya belum habis, kita sudah loncat ke A. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita akreditasi A dan pemerintah tidak main-main memberikan akreditasi kepada kita karena dia melihat bahwa memang dari fasilitasnya, dari kondisinya, dari rasio dosen dan mahasiswanya yang masih kami jaga gitu ya, itu memang sudah sangat pas. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan dulu. Silakan teman-teman yang mungkin sudah punya persiapan untuk bertanya, silakan. Oke Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Tadi kan katanya kita sharing-sharing ya Pak. Ya, si siapa mau nama ini? Saya Jen. Oh Jen Betia. Yes. Jen Betia Alis. Ya. Ya, oke, silakan Jen. Tadi Bapak kan pasti udah jurusan hukum nih. Terus kan hukum tuh ada kayak pemfokusannya gitu kan. Saya mau nanya waktu Bapak kuliah. Ada beberapa kan pemfokusannya, ada kayak perdata, pidana gitu-gitu kan. Itu kalau nggak salah kan biasanya belajar semua dulu, terus baru ngambil satu pemfokusan. Bapak tuh, kalau nggak salah ya Pak ya, Bapak ngambil apa Pak? Ini, untuk saya sendiri teman-teman, itu jurusan hukum perdata, yaitu konsentrasi perdata barat. Saya untuk skripsi saya mengangkat tentang pengangkatan anak PNI oleh WNA. Ya, setelah berlakunya SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung
nomor 6 tahun 83. Ya itu saya masih ingat karena saya nyusunnya cukup susah payah. Nah, teman-teman itu pada saat saya kuliah di Jogja, itu juga namanya Fakultas Hukum. Kayak gitu ya. Jurusan Hukum Perdata. Kayak gitu. Konsentrasi ada Perdata Islam, ada Perdata Barat. Saya ngambil yang Perdata Barat. Ya, ngambil Perdata Barat. Tetapi ada perguruan tinggi lain yang dia itu langsung penjurusan. Misalnya kayak waktu itu ada UGM, ya. Bukan waktu ada UGM. UGM sudah ada. UGM waktu itu sudah ada jurusan hukum internasional. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum tata negara. Ya, kurang lebihnya itu. Ya. Nah, kebetulan di tempat saya menamakannya jurusan hukum. Ya. Kayak gitu Fakultas Hukum jurusan perdata. Ya, tidak ada jurusan pidana, ATN atau hukum internasional tidak ada. Ya, sehingga saya di situ hukumnya hukum perdata. Ya, tetapi teman-teman, ya Jen ya, itu materi yang diberikan oleh kampus saya dengan materi yang dikasihkan oleh kampus Universitas Gadjah Mada, Universitas Jana Badra, Universitas Islam Indonesia, Universitas Proklamasi 45, ya. Mata kuliah dasarnya semua sama. Ya. Di sini semua sama. Ya. Di fundamental of law-nya itu semua sama. Seluruh perguruan tinggi. Di bisnis fundamental of business law ini di sini sudah mulai berbeda. Di perguruan tinggi lain barangkali tidak ada mata kuliah namanya Consumer Protection Law. BINUS ada. Karena bagi BINUS menganggap bahwa hukum persaingan usaha atau hukum perlindungan konsumen itu sangat perlu dengan dunia bisnis seperti sekarang ini. Barangkali di tempat lain tidak diberikan secara khusus materi itu. Tapi kita berikan. Ya. Gitu ya. Terjadi aja. Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, terus kalau misalnya nih udah belajar terus udah lulus, kira-kira misalnya saya mau jadi notaris, terus Bapak sambil nunggu yang S2-nya ini magang tuh perlu banget gak sih Pak? Yang S2-nya magang maksudnya? Magang gimana, di kantor notaris gitu. Magang. Iya, gini, kalau kamu misalnya ya, terus kan saya memilih jadi notaris, terus saya mau ambil S2-nya notaris, terus sambil nunggu apa S2-nya ini saya belajar, saya magang-magang gitu di kantor-kantor hukum apa gitu. Gak apa-apa, silahkan. Anda lulus S1, lulusan sarjana hukum mau langsung melanjutkan S2 kenotariatan bisa. Mau magang dulu sebentar, mau melanjutin S2-nya notaris juga bisa. Atau pada saat Jen itu mengambil kuliah notariat sambil magang, silahkan. Ya, nggak apa-apa, karena itu kan sudah pengaturannya ada di diri kita sebetulnya, kan kayak gitu. Ya, walaupun terkait dengan misalnya tempat magang kita. Ya, kuliah misalnya di UI untuk ngambil notariat gitu ya. Kuliahnya dia sore, jam 5 sampai jam 9 misalnya. Tiap hari Senin sampai Jumat misalnya. Nah, kamu kan bisa di perusahaan kamu bisa sampaikan, saya bekerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Ya, kan bisa diatur seperti itu. Ya, untuk magang, untuk menambah kekuatan kamu nanti di dunia notariat. Ya. Jadi kamu nanti paham. Karena kamu sudah terbiasa di tempat magang, di notaris, kamu kuliahnya di notariat, kamu jadi tahu perjanjian-perjanjian, kamu tahu model-modelnya, tahu kalimat per kalimatnya kamu tahu gitu ya. Kayak gitu. Itu yang bisa kamu lakukan. Ya, Jen ya. Terjawab, Jen. Yang lain silakan.
Pak, mau nanya Pak. Ya, Marvel ya? Menurut Bapak, iya Marvel Pak. Ya. Menurut Bapak, apa aja sih karakteristik yang harus dimiliki seorang yang mau mengikuti jurusan hukum? Apa harus bisa berkomunikasi dengan baik, atau harus teliti, atau bagaimana Pak? Oh, karakteristik itu yang kamu sampaikan itu sangat universal. Itu bukan hanya di jurusan hukum, semua materi, semua jurusan butuh itu. Ya, bagaimana kita komunikasinya dengan orang, gitu ya, baiknya dengan orang dan seterusnya itu dimiliki oleh semua. Ya, walaupun seorang accounting, tetap dibutuhkan. Bagaimana cara menyampaikan bahwa ini wajar tanpa catatan misalnya. Ya, misalnya kalau Anda jadi accounting, jadi auditor, ya, Anda mau menyampaikan perusahaan itu ada catatan, nggak ada catatan, bagaimana cara mengkomunikasinya? Ya, apa Anda langsung saja, oh ini perusahaan Anda jelek, ya, ini perusahaan Anda ini tidak memenuhi syarat. Apa mau kayak gitu? Atau mau Anda selingi dulu, ya, sambil ngopi, ngeteh gitu, ngobrol gitu ya. Terus kemudian buka pembicaraan, kemudian kamu nyangkut dan singgung tentang masalah hasil kemarin audit. Ternyata saya dan teman-teman menemukan hal-hal seperti ini, Pak Direktur. Gitu. Nah, ini yang perlu perbaikan adalah ini. Mungkin nggak dalam waktu 2-3 minggu ini perbaiki? Seandainya mungkin, maka wajar tanpa catatan, gitu ya, akan kami berikan. Misalnya, ya. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, tahu-tahu kamu datang, Pak, ini perusahaan Anda sebenarnya jelek banget, ini seperti ini, gitu ya. Ini kalau tidak diperbaiki seperti ini, maka perusahaan Anda akan tidak dipercaya misalnya. Kan perusahaannya jadi bingung juga. Nah, komunikasi itu tetap harus disampaikan. Kita harus mempunyai skill berkomunikasi secara baik. Dan itu dimiliki oleh siapapun, oleh profesi apapun. Dan yang kedua tadi apa, Marvel? Teliti, Pak. Oh, teliti jelas. Jelas, Marvel. Teliti jelas. Walaupun tidak ada orang yang telitinya 100% tidak ada. Teledor 100% juga tidak ada. Artinya tidak ada orang yang jelek 100% dan baik 100%. Tidak ada ya, Marvel ya. Nah, tetap saja ada orang yang sudah teliti, tapi teledor juga ada. Orang yang teledor, kadang teliti juga banyak. Ya, nah kita tetap dituntut untuk punya ketelitian. Misalnya untuk menuliskan angka-angka. Ya, kayak gitu. Kemarin saya habis verifikasi anggaran. Kayak gitu. Yang harusnya itu jumlah, kayak itu kualitas, kayak gitu. Angkanya adalah sekian-sekian. Cuma di situ karena keliru angkanya itu ketiknya satunya ada 2 kali, sehingga jadi jumlahnya berbeda jauh. Orang pada kaget semua. Kayak gitu. Hanya kekeliruan 1 gitu. Harinya 1, tapi diketik dia 11. Orang jadi kan jadi merembet kemana-mana gitu. Ya, nah itu jadi masalah. Kita tetap harus teliti. Kalau jadi seorang sarjana hukum harus teliti tentang penggunaan pasal. Anda ngetik misalnya tentang pencurian, misalnya saja ya 263 pencurian, kayak gitu ya. Anda nulisnya 265 tentang pencurian. Kalimatnya kalimat 263. Tapi yang kamu tulisnya 265. Ya, begitu kamu lagi di meja hijau kan, maksudnya di sidang, jadi salah. Kayak gitu. Ya, atau ada kata-kata yang harusnya dibuang, tidak dibuang. Jadi masalah. Ingat undang-undang tentang masalah tembakau yang ramai, itu gara-gara setelah diputuskan, kayak gitu ya, setelah diputuskan oleh DPR, diputuskan oleh DPR, kemudian si yang nyusun undang-undang itu, staf adminnya, kayak gitu, konon katanya menambahkan kalimat itu, atau kalimat itu tidak dibuang, dan kemudian itu disahkan. Jadi rame itu. Ya, jadi rame. Nah itu ketelitian tetap.
Ya, ketelitian tetap. Gitu ya, Marvel ya. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, Marvel. Yang lain, silakan. Ayo, di sini ada teman-teman ada Syera Agustina Suciani, barangkali mau tanya. Tidak ada Syera. Stanley Junior. Aman, Pak, aman. Oh, aman loh, aman. Saya nggak tanya aman apa enggak. Saya tanya mau ada pertanyaan apa enggak kok. Fania Olivia. Fania? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Stanley? Tidak ada. Nesia? Nesia Haliza? Belum ada, Pak. Belum ada. Nesia Margaret? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Evan Aristo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sepertinya Marvel mau nanya lagi ya, Kak? Iya, Pak. Mana ya, Pak? Ya, silakan Marvel. Sambil teman-teman mungkin mau Tapi ini tanya, sedikit, silakan ya. Pak. Tapi ini pertanyaannya sedikit di luar konteks, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Apa-apa, silakan. Kan Bapak kan ini ya, Pak, orang hukum. Terus menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai ini, Pak, Omnibus Law, Pak? Omnibus Law. Ya, ya itu kan apa namanya, kompleksitas dari sebuah peraturan perundang-undangan ya. Yang dari pemerintah itu inginnya ada semacam penyederhanaan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tidak ribet gitu. Nah, pemerintah tujuannya adalah untuk mengurai benang kusut. Barangkali ada yang redundansi atau ada overlapping dari satu pasal dengan pasal yang lain, atau belum belum sinkron kayak gitu, belum sinkron antara satu peraturan perundangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Izinkan saya mengangkat telepon dari BINUS ya sebentar ya, mohon maaf ya. Halo, lagi? Hah? Iya, cuma ini tadi saya udah tadi malam saya udah izin loh, saya udah izin lewat lewat lecture service. Saya mungkin masuknya terlambat. Saya udah izin kok. Coba tolong dibuka di lecture service center yang iya, saya udah izin ya. Saya ini lagi ngisi materi di sama marketing di SMK Penabur. Ya. Yuk, masih yuk pagi. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini dari BINUS saya ditelepon untuk ngajar. Ya, tadi ya untuk Marvel ya. Jadi itu kan karena tujuan pemerintah itu melihat ada semacam benang kusut tentang perizinan, tentang peraturan perundang-undangan gitu dan lain-lain gitu ya. Sehingga pemerintah itu dalam hal ini dalam tanda kutip adalah presiden ingin mencoba untuk menyederhanakan sebuah peraturan perundang-undangan gitu. Dan mencoba untuk mengurai benang kusut kayak gitu. Termasuk di situ mengurai untuk misalnya mempermudah iklim investasi, tetapi dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia, ya termasuk kemungkinan ada orang luar yang masuk ke kita atau orang kita kerja di luar, karena kan sekarang itu kita masuk ke dunia yang tanpa batas, gitu ya. Artinya dari kita kalau sudah punya sertifikasi kerja di luar, kayak gitu, sertifikasi profesi, maka kita bisa kerja dimanapun. Gitu. Anda Marvel, Anda bisa setelah memiliki sertifikasi profesi,
untuk profesi tertentu, Anda bisa kerja di Amerika, bisa kerja di Brunei Darussalam, bisa kerja di Laos, di Jepang, di Norwegia, gitu ya, atau di New Zealand, gitu ya, atau di Papua Nugini dan seterusnya. Atau orang lain masuk ke Indonesia, ya, kerja di Indonesia. Karena mau tidak mau, itu kondisi seperti itu sudah kesepakatan dunia. Nah, iklim-iklim yang seperti itu oleh Pak Jokowi barangkali coba diakomodir dalam bentuk Omnibus Law untuk bisa mengakomodir apa sih kesulitan-kesulitannya iklim investasi. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu disederhanakan dengan tidak melanggar tata urutan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Kayak gitu. Nah, cuma kan tidak semudah itu untuk mengubahnya gitu. Karena banyak hal pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, ada pemikirannya, kita tahu bagaimana kita membuat peraturan perundang-undangan itu harus mendasarkan pada 5 landasan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan legislatif, kayak gitu ya. Landasan legalitasnya maksudnya, ya. Landasan politis dan satu landasan administratif. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ini ada enggak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi syarat ini? Walaupun ini bukan wajib, ya, walaupun ini bukan wajib, tetapi ini adalah perlu untuk dilihat, ya. Landasan filosofisnya, ini peraturan perundang-undangan ini dibuat bagaimana gitu? Jangan-jangan ini waktu dibuatnya itu ngawur gitu ya? Atau landasan sosiologis, jangan-jangan masyarakat tidak diajak bicara, ya, tidak ada yang terwakili. Undang-undang ini undang-undang yang mubah. Nah, coba ini diurai gitu, dan seterusnya. Makanya ada tim untuk mencoba memetakan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, kemudian itu diupayakan namanya Omnibus Law. Walaupun itu belum tentu berhasil ya, belum tentu berhasil. Tapi juga upaya ini bisa kita lihat sebagai satu upaya untuk agar kita di peraturan perundang-undangan tidak numpuk banyak banget, tetapi bisa link dengan satu dengan yang lain. Kalau India beda, teman-teman. India tidak ada Omnibus Law, tapi setiap undang-undangnya itu sangat rigid dan itu linknya kemana-mana. Ya, undang-undang dasarnya saja India itu 370-an pasal. Ya. Itu yang sudah mengatur itu sangat rigid. Nah, Indonesia hanya 37 pasal. Ya, sekarang sudah ditambah ya. Karena di situ kemarin ada namanya amandemen. Ya. Sudah berubah. Tetapi peraturan perundang-undangan itu bagaimana upaya membuat ini punya satu legalitas yang kuat, punya masyarakat bisa lebih aware, lebih tahu, lebih bisa menggunakan manfaatnya dari undang-undang. Hadirnya undang-undang itu masyarakat itu merasakan gitu ya, perlunya, kan kayak gitu. Nah, sekarang itu dianggap ada beberapa peraturan perundang-undangan yang oleh masyarakat dianggap tidak perlu. Kan kayak gitu. Ya, ada undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Ya, tetapi ada undang-undang tentang perhubungan. Apa ada undang-undang 2 itu yang mengatur hal yang sama, dalam pokok yang sama, walaupun undang-undang perhubungan itu ada bidang yang lain juga gitu ya. Tapi apakah di undang-undang 2 undang-undang ada materi yang diatur hal yang sama? Apakah tidak overlapping? Ya, ada redundansi dan seterusnya. Ya, gitu Marvel ya. Jadi kalau saya melihat upaya untuk Omnibus Law ini ada tujuan yang bagus, tetapi memang perlu didalami secara lebih bijaksana. Gitu ya, Marvel ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Axel, Rafael. Fania, Olivia. Fania ini masih di sekolah ya, Fania ya? Lagi di sekolah ya?
Enggak. Enggak. Iya. Ada pertanyaan, Fania? Pak, kalau aku LBH itu beda nggak sih sama kayak pengacara? Misalnya pengacara LBH itu apa itu namanya Pak? Suaranya agak keras lagi bisa? Kalau jadi pengacara di LBH itu harus sarjana hukum dulu. Tapi apa ada sekolah khususnya lagi atau enggak sih Pak? Gini, teman-teman, Anda kalau sudah kuliah sarjana hukum, Anda nanti maksudnya kuliah fakultas di jurusan hukum ya. Nanti Anda bisa di BINUS kebetulan nanti ada semester 6, semester 7 itu ada kewajiban magang. Kewajiban magang. Dan itu sangat banyak. Satu semester 20 SKS. Jadi 2 semester 40 SKS. Anda nanti magang di lawyer atau di law firm atau di LBH. Silakan. Nah, ada teman-teman yang magangnya di LBH. Kayak gitu. Dia bukan sarjana hukum, tapi mahasiswa jurusan hukum. Nah, pada saat dia magang, dia masih belum punya apapun gitu ya. Nah, nanti beda dengan magangnya, misalnya dia sudah selesai sarjana hukum, kemudian dia magang di situ. Nah, itu magangnya magang memang untuk kerja gitu ya. Tapi kali ini magangnya di BINUS yang 12 SKS itu adalah magangnya untuk memenuhi kredit kurikulumnya. Ya, nanti kalau misalnya kamu sudah lulus jadi sarjana hukum, kamu mau ngelamar magang di LBH Jakarta, silahkan. Kayak gitu. Nah, nanti pada saat kalian magang, terus kemudian kalian ikut namanya PKPA, dan PKPA Anda terus kemudian ikut ujian PKPA atau UPA. Nah, di kalian itu magang di LBH sudah 2 tahun atau 3 tahun, begitu lulus UPA, sudah magang, Anda tinggal nunggu pelantikan. Nah, nunggu pelantikan itu Anda bisa nanti membuka kantor lawyer sendiri, atau Anda bisa bergabung dengan yang lain, atau Anda masih tetap di LBH. Kayak gitu. Cuma kalau di LBH biasanya di situ kalau istilahnya orientasi duit gitu ya, di LBH nggak ada duit. Gitu. Karena di situ adalah lebih banyak kerja sosial. Ya, kerja sosial. Karena LBH itu lembaga bantuan hukum, itu diberikan kepada orang-orang yang memang dari sisi finance-nya itu dia agak kurang bagus. Nah, dari LBH itu membantu di situ. Nah, kalau kalian itu pengen dari sisi finance itu bagus, kalian ambil buka law firm, ya, atau Anda gabung di law firm yang sudah sangat terkenal, ya, yang dia menangani perkara-perkaranya banyak, ya, seperti itu ya, Fania ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Evan Aristo, barangkali siap-siap mau bertanya, silakan Evan. Evan, kok kamu kayaknya itu ya? Jangan tegang Evan, biasa Ya aja. Pak. Ya, kamu ada pertanyaan silakan Van. Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada. Kamu lahir bulan April Van? Nggak, apa Agustus? Agustus, kok bisa kamu namanya pakai Aristo itu gimana? Ya, saya nggak tahu juga Pak, namanya Aristo. Nesia, silakan Nesia. Nesia Margaret. Enggak Pak, belum ada. Belum ada. Oke, yang lain. Agneta, Evelyn. Silakan Agneta. Belum ada, Kak, Pak. Belum ada? Iya. Oke. Yaudah, kalau belum ada. Dennis Wilbert? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Maria Anindya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Saya kira kalau memang tidak ada, silakan Bu Rohani atau Bu, tadi saya sudah lihat ada Bu Ozi ya. Kayaknya Bu Ozi tadi udah bergabung ya. Bu Ozi itu siapa ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Bu Ozi itu siapa ya? Oh ya udah nanti. Ya,
Eh, Bu Rohani, Iya Pak, silakan. saya. Barangkali oleh Bu Rohani silakan di itu. Dari saya kalau memang tidak ada pertanyaan lagi cukup kayak gitu. Teman-teman jangan lupa ya untuk apa namanya? Untuk nomornya barangkali kalian mau komunikasi silahkan ya. Saya di nomornya ini ya, teman-teman silakan hubungi saya ya. Jangan cukan-cukan ya. Itu di 0878713740027. Atau mau kirim email juga silakan. Anda sebutkan ya, Anda dari mana ya. Biar nanti saya bisa ada gambaran. Barangkali takutnya ada nama yang sama gitu. Nanti saya jawabnya takutnya ada keliru gitu ya. Gitu. Silakan Bu Rohani. Baik Pak. Sebelum kita tutup semuanya, teman-teman boleh dinyalain. Ini udah nyala kameranya. Boleh saya ambil foto dokumentasi dulu ya Pak, screenshot. Silakan. Ya Pak. Ya teman-teman siap ya. Ini kayak gitu aja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Besar atas informasi Sama-sama. terkait binus. Ya. Terima kasih anak-anak. Kita boleh istirahat. Iya. Ya, salam semuanya ya teman-teman ya. Ya, semoga kalian sukses dimanapun kalian berada ya. Amin. Ya, oke anak-anak, Pak Besar boleh kita boleh sudah selesai semuanya. Kita boleh istirahat. Semoga sehat selalu Pak Besar. Terima kasih Bu. Ya, saya pamit ya. Iya Pak. Teman-teman semuanya pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baiklah. Bu, saya ngajak keluar ya Bu. Oh iya, kamu di sini lagi ya? Iya. Ya, teman-teman silakan selamat beristirahat. Makasih Bu. Makasih.